Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang Pitagoras. Tetap semangat dan salam sehat. Tolong perhatikan video yang akan saya jelaskan bagaimana kita untuk menyelesaikan permasalahan tentang Pitagoras. Perhatikan segitiga yang saya tulis, segitiga A, B, C. Ini namanya segitiga siku-siku. Siku-sikunya lihat di titik B, seperti ada tanda titik B. Nah, kalian sudah lihat kan, segitiga itu ada berapa sisi? Ada 3. Pertama, sisi AB, dan sisi BC. Ini namanya sisi siku-siku. Sisi AC adalah hipotenusa, sisi terpanjang, yaitu sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, jadi kamu nanti tentukan dulu mana hipotenusanya. Bagaimana caranya? Lihat sudut siku-sikunya. Jadi sisi yang ada di depan sudut siku-siku namanya hipotenusa. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menghitung sisi AB, BC atau AC dengan cara Pitagoras. Perhatikan contoh soal yang saya berikan. Sebelum itu, perhatikan lagi. Dari segitiga tersebut dapat diturunkan rumus. Jadi, selalu AC kuadrat, ingat dikuadratkan, panjang sisi terpanjangnya AC kan, sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi, kalau untuk mencari sisi terpanjang, kuadratnya itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Paham sampai sini? Itu untuk mencari sisi yang terpanjang. Nah, untuk mencari sisi yang lain tinggal kamu kurangkan aja. Jadi ini kan AC udah. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Lagi, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Jadi, dari gambar ini kita bisa turunkan 3 rumus. Untuk mencari sisi terpanjang, kamu tambahkan. Untuk mencari sisi siku-siku, tinggal kamu kurangkan. Paham sampai sini ya? Nah, kita perhatikan contoh soalnya. Lihat contoh soal yang pertama. Segitiga siku-siku. Lihat gambarnya. Siku-sikunya di titik mana? Di titik E kan? Ini siku-sikunya. Kalau begitu, hipotenusanya yang mana? Lihat sisi yang menghadap siku-siku. Sisi DF, ini hipotenusanya. Otomatis DF ini harus lebih panjang daripada DE dan EF. Hasilnya nanti. Paham sampai sini ya? Nah, lihat. Jika DE 12 cm, oh ini 12 cm. EF, ini 5 cm. Tentukan DF, ini DF. Karena yang ditanya DF itu sisi terpanjang, jangan lupa kalau ditanya sisi terpanjang tadi dijumlahkan. DF kuadrat sama dengan DE kuadrat ditambah EF kuadrat. DF kuadrat sama dengan DE-nya berapa tadi? 12 kuadrat. Ditambah EF-nya berapa? 5 kuadrat. DF kuadrat 12 kuadrat, 12 kali 12 144. 5 kuadrat, 5 kali 5 25. DF kuadrat 144 tambah 25 berapa? 169. Ini masih kuadrat. Biar kuadratnya hilang diapakan? Jangan lupa lawannya kuadrat akar. Akar 169. Cari bilangan yang sama 2 kali kamu kalikan, hasilnya 169. Berapa? 13 cm. Karena 13 kali 13 169. Nah, ini 13.
Paling panjang nggak dia dibandingkan DE dan EF? Panjang kan, 13 cm, otomatis itu hipotenusanya, sisi terpanjang. Dari mana menentukannya? Depan sudut siku. Paham sampai sini ya? Ayo contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua. Jika AB 10 cm, AB-nya 10 cm, AC 5 cm, tentukan BC. Sekarang lihat gambar, siku-sikunya di titik mana? Ada tandanya kan di titik C. Kalau begitu hipotenusanya, sisi terpanjangnya yang mana? Lihat sisi yang menghadapnya mana? AB ya kan? Jadi pakai rumus, kalau misalkan kamu susah, pakai rumus sisi terpanjang aja. Tambahkan aja. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Tinggal kamu ganti aja angkanya. Oh, AB-nya berapa di soal? 10, ganti 10 kuadrat. AC-nya berapa di soal? 5, ganti 5 kuadrat ditambah BC yang ditanya. 10 kuadrat berapa? 100. 5 kuadrat berapa? 25 ditambah BC kuadrat. BC kuadrat sama dengan 100 sama dengan 25 ditambah berapa sih hasilnya? 100, tinggal kamu kurangkan. 100 dikurang 25. BC kuadrat sama dengan 100 kurang 25 berapa? 75. BC, jangan lupa lawannya kuadrat akar. Akar 75 berapa? Ada gak bilangan yang dikalikan yang sama hasilnya 75? 8 kali 8 64, 9 kali 9 81. Ada gak? Nggak ada kan? Ini kamu jabarkan. Cari kuadratnya dikali akar berapa, hasilnya 75. Misalkan 75. Lihat caranya. Dibagi 5, hasilnya berapa? 15. 15 bagi 5, 3. 5 kali 5, 25 kan? Sisanya 3. Jadi akar, tinggal kamu kalikan 5 kali 5. Akar 25 dikali akar 3. Akar 25 berapa? 5 dikali akar 3. 5 kali akar 3 sama dengan 5 akar 3. Inilah panjang BC-nya. Bu, bisa gak didesimalkan? Bisa. Terserah kalian, mau kamu desimalkan boleh, mau hasilnya jadi akar seperti ini juga boleh. Ya, tapi jangan bisa negatif. Paham sampai sini ya? Nah, kita contohkan contoh soal yang nomor 3. Perhatikan contoh soal yang ketiga. Ada gambar. Segitiga ada 2. Pertama, siku-siku di titik B. Yang kedua, siku-siku di titik C. Ya, tentukan panjang AC dan DC. Panjang AC dan DC. Paham sampai sini ya? Nah, perhatikan. Kalau seperti ini, kamu kerjakan satu-satu. Ya, kita cari dulu AC. Siku-siku yang pertama kan di titik B. Lihat gambar. Nah, kalau begitu AC ini sisi hipotenusa atau bukan? Karena dia menghadap sudut siku-siku, dia hipotenusa, sisi terpanjang. Hasilnya harus lebih panjang dari 3 dan 4 cm. Paham sampai sini ya? Karena dia menghadap. Kalau begitu, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat, AB-nya berapa? 3 kuadrat ditambah BC-nya 4 kuadrat. AC kuadrat 3 kuadrat 3 kali 3, 9. 4 kuadrat 4 kali 4, 16. AC kuadrat sama dengan 9 tambah 16, 25. Jangan lupa diapakan? Di akar. Akar 25 sama dengan 5. Kalau begitu AC-nya 5. Paham sampai sini ya? Dapat. Sekarang DC, lihat. Segitiga yang kedua, siku-sikunya di mana? Di titik C. Hipotenusanya yang mana? Kamu hubungkan. Mana sisi yang depannya? Nah, sisi depannya AD. Ya enggak? AD kuadrat sama dengan, lihat, ini tutup. Lihat segitiga yang kedua.
Sisinya kan ACD kan, AD kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah DC kuadrat. AD-nya berapa di soal? 13 kuadrat. AC-nya berapa? Tadi kamu kan dapat AC berapa? 5 kan? 5 kuadrat ditambah DC kuadrat. 13 kuadrat berapa sih tadi? Dihitung 169 sama dengan 5 kuadrat, 5 kali 5 25 ditambah DC kuadrat. DC kuadrat sama dengan 169 dikurang 25. DC kuadrat sama dengan 144. Jangan lupa diapakan? Di akar. Akar 144 sama dengan 12 cm. Paham sampai sini ya? Sekian pembelajaran kita tentang materi awal Pitagoras. Sudah saya berikan 3 contoh soal, harap diperhatikan, diputar ulang kembali agar kalian paham dan mengerti. Untuk tugas selanjutnya, jangan lupa kalian kerjakan tugas yang saya share di GCR. Kerjakan dengan sendiri, kalau bisa kerjakan sendiri, pakai tulisan sendiri. Ya. Sekian pembelajaran kita hari ini, tetap semangat dan salam sehat selalu.